Perkenalkan, nama saya Fitria Wijayanti, mahasiswi S1 Alih Kredit Kebidanan dari Universitas Kusuma Husada. Di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana personal hygiene pada saat menstruasi. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Saya tutup pintunya terlebih dahulu. Oh iya, Mbak, perkenalkan saya Bidan Fitria. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya kalau boleh saya tahu Mbak siapa dengan Mbak siapa? Saya namanya Mbak D. Oh, Mbak. Saya 16 tahun. Oh, J. Keluhan saat ini? Saya hari kedua haid nih Mbak. Cuma kok gatal-gatal gitu loh Mbak, sama merah-merah di daerah lipatan paha sama genitalianya. Saya bingung Mbak. Oh iya. Sebelumnya sudah pernah mendengar bagaimana cara membersihkan diri pada saat menstruasi belum? Belum. Oh, belum. Oh, okay. Jika belum, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana personal hygiene atau cara membersihkan diri pada saat menstruasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan jenengan. Ya. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku personal hygiene. Untuk yang pertama adalah citra tubuh atau penampilan. Biasanya untuk anak remaja itu penampilan sangat penting ya Mbak. Kemudian yang kedua adalah praktek sosial. Praktek sosial ini sangat mempengaruhi karena biasanya anak-anak yang dimanja yang selalu kebersihannya dibantu oleh orang lain pada saat besar seperti ini menstruasi kan harus membersihkan diri ya. Kadang-kadang itu kurang bersih. Kemudian untuk tingkat ekonomi sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena untuk kebersihan diri bagi ekonomi yang kurang mereka kan kadang untuk beli sabun, sampo dan alat-alat lainnya kan agak susah. Jadi itu sangat mempengaruhi. Kemudian untuk pengetahuan tentang menstruasi sendiri, untuk jika Anda tidak tahu maka perilaku yang diterapkan juga tidak benar, maka akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi nanti. Kemudian untuk budaya juga akan mempengaruhi latar kebudayaan yang berbeda, juga akan mengikuti praktik keperawatan diri yang berbeda. Misalnya, biasanya ada beberapa kebudayaan yang jika menstruasi melarang untuk potong kuku, keramas dan sebagainya. Kemudian untuk kebiasaan seseorang itu biasanya kebiasaannya mandi, biasanya keramasnya 3 hari sekali atau seminggu sekali, kan tiap orang mempunyai kebiasaan berbeda seperti itu, okay? Kemudian yang pengaruh lain adalah kondisi fisik. Biasanya kalau pada saat sakit atau kondisi tertentu, biasanya kan untuk perawatan dirinya biasanya dibantu orang lain, begitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama adalah perawatan untuk kulit dan wajah. Karena biasanya wajah itu sangat sensitif untuk remaja, okay? Untuk pada saat menstruasi biasanya ada kelenjar yang namanya di wajah itu kelenjar sebaceus. Dia biasanya kelenjar akan meningkat, kelenjar sebaceusnya akan meningkat sehingga menyebabkan produksi keringat juga meningkat, produksi lemaknya meningkat sehingga menyebabkan jerawat. Kemudian kebersihan rambut, yang kedua, kebersihan rambut juga sangat penting karena pada saat menstruasi biasanya kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat sehingga memudahkan timbulnya ketombe. Kemudian untuk rambut yang ada di genitalia atau di daerah kemaluan ini hindari untuk membersihkan bulu kemaluan dengan mencabut. Karena kenapa? Jika kita mencabut nanti akan menimbulkan lubang. Nah, lubang itu akan menimbulkan iritasi dan menjadi jalan masuk untuk bakteri dan kuman yang nanti akan menjadi penyakit kulit. Gitu ya. Untuk selanjutnya adalah kebersihan tubuh dan organ genital atau daerah kemaluan. Untuk bagian tubuh yang tertutup dan di lipatan-lipatan itu kan lebih lembab. Jadi akan menyebabkan bakteri mudah berkembang biak atau lebih mudah menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat juga menimbulkan penyakit. Untuk cara membersihkan daerah kewanitaan yang terbaik adalah membasuhnya dengan
air bersih saja dan melakukan dengan teknik yang benar. Untuk tekniknya nanti saya jelaskan lagi. Untuk selanjutnya adalah kebersihan pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari sebaiknya menggunakan bahan katun atau kaos. Karena kenapa? Bahan katun dan kaos itu sangat mudah untuk menyerap keringat, gitu ya. Kemudian untuk pemakaian celana, hindari memakai celana terlalu ketat. Kenapa? Karena akan menyebabkan sulit bernafas kulit kita kalau terlalu ketat. Kemudian jika kulit kita lembab, sulit bernafas kan lembab. Akhirnya daerah kewanitaan menjadi lembab dan juga gampang untuk iritasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan pembalut. Mbaknya sebaiknya untuk memilih pembalut itu yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya yang tinggi. Karena jika permukaan pembalut ada gumpalan darah, itu langsung saja diganti. Kenapa? Karena jika ada gumpalan darah, itu nanti tempat yang baik untuk jamur berkembang biak di situ. Gitu ya. Setelah itu nanti saya akan menjelaskan selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan untuk membersihkan diri saat menstruasi. Yang pertama adalah mencuci muka. Mencuci muka itu 2-3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore atau pagi sore saat mandi. Kemudian mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali. Mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Kemudian memotong dan membersihkan kuku. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang genitalia. Lalu membersihkan genitalia dengan air bersih. Tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia, tidak perlu. Jadi cairan-cairan yang dijual antiseptik untuk pembersihan itu tidak usah, cukup dengan air bersih saja. Kemudian tidak menggunakan bedak, parfum untuk daerah genitalia. Kemudian membasuh genitalia dari arah depan ke belakang. Jadi dari depan, kita sebutnya dari depan ke belakang. Karena kenapa? Kalau kita dari belakang ke depan, anus itu kan tempat bakteri. Itu nanti akan menyebabkan bakterinya ke depan semua. Kemudian untuk pembalut itu harus diganti minimal 4-5 kali sehari atau setiap setelah selesai mandi, setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Kemudian mencukur dan merapikan rambut kemaluan karena biasa ditumbuhi jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan nanti gatal. Gitu ya. Kemudian di sini lagi saya akan menjelaskan dampaknya. Kenapa? Apa sih dampak yang akan timbul jika kita tidak membersihkan diri pada saat menstruasi? Yang pertama adalah dampak fisik. Dampak fisik itu apa? Nanti akan menimbulkan infeksi pada daerah kemaluan kita. Bisa nanti sampai kanker leher rahim sakit, kemudian keputihan. Dan jika tidak segera ditangani, itu dapat menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup jenengan. Nanti kan jadi malu kalau tidak punya anak. Gitu. Untuk yang kedua adalah dampak psikososial, yaitu yang berhubungan dengan gangguan kebutuhan rasa nyaman. Jadi nanti untuk interaksi sosial kalau kita kotor, pasti orang juga tidak mau berinteraksi dengan kita. Ngoten nggih? Kemudian bagaimana, apakah yang tadi saya jelaskan itu sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Oh iya. Jika sudah jelas, saya boleh sedikit bertanya ya. Tadi untuk tindakan yang dilakukan saat menstruasi untuk membersihkan diri apa aja ya? Salah satunya. Jadi kalau misalkan kita pembalutnya itu nggak boleh nunggu penuh baru diganti, tapi bisa menggantikannya 3-5 kali per hari, atau dalam keadaan kita habis BAK, BAB atau sudah penuh, ya udah langsung ganti aja. Saya tanya kembali, apakah sebelumnya jenengan biasanya pakai celana dalamnya yang ketat yang pas? Banget, karena saya masih aktifin. Oh iya, nanti sudah tahu ya, karena tidak boleh memakai celana yang ketat. Mungkin iritasinya jenengan itu dikarenakan karena